Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Duga Motovlog. Dan hari ini ini sekarang hari Sabtu ya, dan aku mau keluar bareng si Angga. Oke, cakep. Dan di sini aku sebenarnya mau pengen bahas salah satu yang pengen aku sharing aja. Mungkin ada dari teman-teman yang pengen beli Honda PCX yang ini, dan bisa jadiin pertimbangan nonton ini juga. Karena kan kalau misalnya pengen cari Honda ini, misalnya Honda PCX yang ini, pasti kalian juga bakalan searching kan video-video tentang pengalaman pakai motor ini dan gimana-gimananya. Karena kan kalian harus mastiin kalian bener belinya tuh nggak yang asal beli karena pengen, tapi mencari referensi-referensi biar informasinya itu biar kalian tahu lah kira-kira kelebihan dan kekurangan dari motornya dan informasi-informasi yang lain tuh. Nah, di sini aku mau sharing pengalaman 1 tahun pakai motor ini. Dan walaupun ya kalian tahu sendiri Honda PCX paling baru tuh mau keluar. Kalau misalnya kalian pengen beli yang versi ini, setidaknya kalian bisa ngerti juga kira-kira kelebihan dan kekurangan dari motor ini. Jadi sekarang daripada kelamaan, ini motor ini berarti tahun 2019 ya, udah 1 tahun ya, 1 tahun dan 2 bulan. Karena pas kemarin diambil itu September itu, dan sekarang udah Desember. Dan sekarang daripada kelamaan, kita bahas ke kelebihannya dulu dari motor ini. Menurutku ya, kelebihan pertama yang jelas, yang menurutku tuh kerasa banget itu tuh dia di bagian ini nih, keylessnya itu tuh cakep sih, cakep keylessnya. Beda, kuncinya tuh beda sama tempatnya Vario 150 tuh beda. Ini tuh kayak si tempatnya Forza, kuncinya tuh 3 kayak gini nih. Aku tunjukin langsung ke kalian, kalian bisa lihat kayak gitu loh. Kuncinya kayak gini, simple banget. Ini tuh keyless tuh berguna banget. Jadi pertama makanya itu nggak ribet. Kalau misalnya kalian awal-awal pasti nggak ngerti, ya pasti ribet lah, karena kan hal baru ya. Daripada kunci kan tinggal colok doang, tinggal puter doang. Cuma kalau misalnya kalian udah biasa tuh ini tuh salah satu yang enak, karena kalian nggak usah kayak ngeluarin kunci dari saku, buka-buka itu enggak, dan tinggal tombol-tombolnya doang, tinggal dipencet-pencet doang. Si keylessnya itu tuh enak gitu loh, pengoperasiannya gampang, terus kayak simple, keamanannya bagus. Karena kan keyless itu kan dia tuh antara si kunci itu sama si keylessnya itu tuh udah terkonek ya, udah terkalibrasi lah kasarnya kayak gitu. Jadi misal pun kalian pakai kunci yang lain jelas gak bakal bisa, karena ada beberapa kode ya, kasarnya itu ada kodenya. Kalau misalnya kalian beli Honda PCX itu, nanti kalian juga ada kayak satu ini buat gantungan, itu isinya barcode dan ada angkanya. Nah, itu kode dari kunci itu jangan dikasih tahu kemana, ke siapa-siapa ya, kecuali kalian pengen bikin kunci yang jelas kalian kasih tahu ke Hondanya, ini kunci, ini kodenya. Kalau misalnya kalian beli, kalian dapat 2 kunci, jadi yang satunya itu buat simpen, satunya dipakai. Kemudian kelebihannya adalah di bagian lampunya nih, lampunya itu semua ada full LED, itu keren banget. Lampu depan, sen, terus lampu belakang, semuanya itu udah full LED. Dan menurutku tuh jalannya kok geronjal, aduh. Dan menurutku ya ini nanti jadi salah satu kekurangan nih, akan bahas kenapa jalan yang geronjal ini enak banget. Itu udah full LED dan itu tuh enak banget, karena beda sama pesaingnya pun, si Yamaha NMAX yang paling baru pun tuh dia masih ada yang pakai bohlamnya. Begitulah, ini udah full LED semua, lampu sen, rem, lampu utama. Kemudian yang ketiga adalah posisi berkendaranya, yang menurutku tuh ini by the way kenapa ini nggak ada airnya, mungkin tadi ada benerin itu ya. Ini nggak ada air sama sekali, ini Solokan Mataram, padahal akhir-akhir ini musim hujan. Oke. 3 itu menurutku tuh posisi berkendaranya menurutku tuh nyaman. Tangannya tuh santai, kakinya walaupun nggak selurus NMAX, cuma posisi kakinya tuh menurutku tuh natural ya, aku bilang tuh natural. Jadi posisinya tuh enak juga, posisi tangannya enak, duduknya posisinya juga enak. Jadi buat berkendara jauh pun menurutku tuh motor ini tuh termasuk salah satu yang nyaman, karena emang dia didesainnya tuh buat seperti itu. Wah, ini ada Honda lagi, Yamaha NMAX. Halo. Lihatin dia. Ini kayaknya mau nyoba ke arah lurus, nggak tahu tembusnya di mana. Aduh jalannya. Dan posisi berkendara itu nyaman ya. Sebenarnya kalau misalnya kalian bandingin sama Yamaha NMAX sama PCX itu kembali ke selera ya. Ada yang bilang NMAX
Ada yang lebih suka ke NMAX, ada lebih suka ke PCX. Jadi kalau misalnya kalian lebih mementingkan kondisi berkendara, mungkin kalian gue saranin buat nyoba dua-duanya. Dan itu biar apa sih, pengalaman yang kalian dapatin itu lebih akurat ya, aku bilang kayak gitu. Tapi kalau misalnya buat menurutku pribadi sendiri, itu menurutku ya, ini adalah opini ya, jadi semua orang bisa berbeda-beda. Kalau aku lebih suka posisi duduknya dari motor ini. Jadi posisi berkendara menurutku tuh nyaman banget di motor ini tuh, nyaman banget. Walaupun nanti ada salah satu kekurangan dari motor ini yang bikin kenyamanannya itu kayak nanggung gitu loh. Kemudian setelah itu adalah kapasitas bagasinya yang gede. Iya jelas, motor ini kapasitasnya gede banget. Kapasitas bagasinya tuh gede loh, luas banget, beneran banget. Bahkan kalian bisa naruh helm full face, beberapa bisa masuk. Tapi kapasitasnya itu gede ya. Ini sebenarnya nggak tahu nih bisa apa enggak jalan ini. Cuma nggak ada salahnya buat dicoba. Ini belusukan banget nih, belusukan banget. Waduh, wow. Ih, kalau nggak ada kayak ini ya jadi agak horor dikit. Aduh. Dan kalian tahu sendiri, kalau kita bandingin sama pesaingnya, itu kapasitas bagasi dari PCX ini paling besar ya. Karena dulu aku pernah pas sama teman-teman. Oh, ini gimana nih? Udah mau ambil kiri. Bayangin. Berapa ya? 1, 2, 3, 4 paket Big Mac itu bisa masuk ya. 4 apa 5? Oh enggak, sorry. 6 paket Big Mac itu tuh bisa masuk ke dalam bagasi jok ini, include sama tumblernya itu bisa masuk semua. Itu tuh gede banget cuy, itu gede banget. Dan itu ya kalian ada gambarannya lah, 6 paket Big Mac ya, yang ukuran large, terus pakai tumblernya yang kemarin itu masuk. Itu kan gede banget ya, kalian bayangin aja kira-kira gedenya seberapa, ya segitu. Kemudian setelah itu adalah iritnya. Ya motor ini menurutku irit banget sih kalau buat menurutku ya, 46 km per liter. Kalian bisa lihat di sini 46. Dan dulu aku itu pakai ini, dia bisa sampai 47 buat harian. Karena aku pernah pakai buat luar kota, dia bisa tembus ke angka 54 km per liter. Itu irit banget loh. Tambahan ya, dashboardnya tuh, desainnya itu tuh cakep sih, menurutku cakep banget. Cuma sayangnya dia nggak ada indikator aki ya. Indikator aki itu penting buat motor kayak gini karena dia nggak ada kickstarternya. Jadi semua bergantung sama starter elektroniknya. Jadi ketika aki itu tekor ya udah kelar, kalian harus ganti aki atau nyetromin aki kayak gitu. Oke, lanjut berjalan dan sekarang udah gerimis, mau hujan. Sekarang kita bahas tentang kekurangannya. Nah ini yang bisa jadiin buat pertimbangan teman-teman. Kekurangannya itu pertama jelas, ini udah teman-teman pasti tahu. Salah satu kekurangan dari motor ini adalah gredeknya itu. Oh masya Allah, maksudnya keren banget. Tapi misal pun gredek itu solusinya tuh tinggal kalian ganti mangkoknya doang, itu bisa normal lagi. Karena gredeknya itu di bagian mangkoknya tuh dia tuh kotor ya, debu ya, karena bagian kena kampasnya itu debu, dan itu jadi nggak pakem lagi. Ketika kotor itu kayak kampasnya itu kayak nggak pakem lagi, dan itu menimbulin getar gredeknya itu karena dia nggak ada lubangnya buat ngeluarin debunya itu ya. Cuma itu tinggal kalian ganti itu doang, normal sih, aman katanya sih kayak gitu. Itu yang pertama, gredek. Dan setelahnya itu di suspensinya keras. Yes, suspensi motor ini menurutku tuh keras, dan kalau misalnya dipakai buat sendiri itu kerasa keras banget ya. Enggak banget, maksudnya masih ya oke lah, masih lumayan enak ya, buat handling itu enak banget. Cuma kadang kalau misalnya ketemu ground jalan itu tuh kayak kerasa banget kerasnya gitu loh. Tapi pun itu tinggal kalian ganti suspensi, kelar gitu loh. Tapi kalau misalnya motor ini kalian dipakai buat boncengan, itu tuh nyaman loh sebenarnya. Jadi nggak begitu keras banget, karena motor ini pun dipakai sendiri emang keras. Bakal buat berdua tuh empuk, jadi empuk, pas gitu, empuknya tuh pas kan. Yang ketiga tuh joknya itu keras. Yes, jok ini tuh keras banget. Aku pernah lihat di YouTube, itu banyak yang gantinya tuh ditambahin spons lagi latex. Dan dia ini by the way juga
kulit joknya tuh dia juga licin ya, jadi kadang kalau misalkan ngerem itu kayak dia maju mundur gitu pantatnya. Jadi joknya tuh keras, jadi aku sering banget lihat orang tuh ganti ke spon latex dan diganti dari MPTech ya, kulitnya. Itu mungkin aku ke depan juga bisa kayak gitu juga, buat ganti joknya ini pakai latex dan pakai MPTech, itu bakalan cakep banget sih. Dan ini pun gredek tinggal ganti mangkok, suspensi keras tinggal ganti suspensi belakangnya itu, kemudian joknya keras tinggal nambahin, atau mungkin kalian beli yang udah jadi dari MPTech kayak gitu-gitu, solusi setelah kelar. Jadi menurutku tuh kekurangan tuh itu aja sih, menurutku tuh kekurangannya itu aja. Buat menurutku sendiri ya, ini adalah opini ya, jadi mungkin kalian juga ada bisa nambahin sendiri. Kalau kalian pakai juga, kalian bisa nambahin juga. Ini ada apa ya, kalau rame-rame ya. Yaudah kalau gitu, itu aja guys videonya. Seperti biasa, moga-moga video ini bermanfaat dan aku mungkin juga bakalan bahas-bahas yang lain lagi. Udah kalau gitu, itu aja guys videonya. Seperti biasa, astagfirullah pak. Ya ampun bapak, aduh. Jadi closingnya gagal kan. Udah kalau gitu, itu aja videonya. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe, and like always. Have a nice day. Thank you for watching.